tanggal 27 nanti sampai tanggal 12. Berperan sebagai Rudy. Rudy punya background yang pecinta musik juga. Ya. Oke. Tapi dia mengalami kegagalan di karir dia di bidang musik. Akhirnya dia mengambil arah yang lain di belakang layar. Ya. Sampai akhirnya ketemu sama Sandra dan Elsa. Nah, gimana? Ya, thank you semuanya, selamat siang. Saya Ahmad Nuyantara, saya berperan sebagai Michael Nara. Jadi Michael Nara ini di film ini ada namanya Big Entertainment. Jadi Michael Nara itu under Big Entertainment. Sebelumnya Michael Nara backgroundnya dia adalah salah satu anggota boy band keluar, dia keluar jadi dari anggota boy band dia keluar, dia jadi penyanyi solo. Terus akhirnya dia mencapai karirnya di umur sekitar 22-an. Ya. Dan setelah Halo, selamat sore semuanya. Saya Aulia Sarah. Di sini saya berperan sebagai Nabila. Nabila itu karyawan di Big Entertainment. Dia sekretaris dari Pak Bayu. Tapi setelah ada Elsa dan Sandra, dia menjadi PA, personal assistant dari Elsa. Halo. Saya Karina Suwani, saya berperan sebagai ibu dari kedua anak cantik ini, Vanessa dan Sisi. Peran saya di sini sebagai seorang ibu yang berjuang untuk mencukupi kehidupan keluarga Ya. dengan berdagang som. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Aku Vanessa Priscilla. Di sini aku berperan sebagai Elsa. Nama panjangnya Elsa Adinita. Elsa ini umur 22 tahun. Ya. Dia itu sosok yang ceria, cheerful, polos juga, dan punya mimpi untuk menjadi bintang film. Oke. Dan sampai akhirnya dia punya kesempatan itu. Ya. Selamat sore semuanya, saya Sisi Presilia. Barusan saya nanya, Elsa punya nama panjang, Sandra nama panjangnya siapa? Ternyata bukan. Ternyata saya di sini berperan sebagai Sandra dan saya punya nama panjang, namanya Sandra Anandara. Jadi di film ini saya berperan sebagai Sandra. Sandra adalah kakak satu-satunya dari Elsa. Iya, jangan deh, udah. Ya udah pokoknya perkenalan. Karena ini perkenalan kan, Betul. jadi cukup segitu aja. Nanti tenang. Tapi sebenarnya satu sih yang saya ingin share ke teman-teman media. Silakan. Jadi ini awal kisahnya kenapa dia punya ide cerita ini. Jadi berawal dari tahun 2016 tadi. Iya. Jadi waktu itu kita membawa film Ada Apa Dengan Cinta 2 ke Fukuoka Film Festival. Kebetulan saya juga nemenin Mbak Mira, kan diajak, Ron mau ikut gak? Oh mau dong, gitu kan. Terus Sisi juga ikut, hampir semua, siapa aja sih? Siapa aja? Semua. Semua ya, hampir semua maksudnya. Dan di Jepang kita sama, kalau di seminggu itu kita selalu bersenang-senang, ya, sama-sama ngobrol gini gitu. Sampai akhirnya suatu malam kita ada acara nyanyi bareng lah, karaoke gitu-gitu. Terus saya terpesona dengan suara Sisi. Yes. Saya bilang, Terus waktu itu saya tanya, si, lu mah sebenarnya nyanyi nggak? Oh iya dong, saya ini well trained singer ya. Jadi waktu kecil itu sebenarnya saya belajar penyanyi beneran, cuma berbelok jadi aktris. Oh gitu. Oke. Saya bilang ini harus dimanfaatkan sih. Lu suatu saat harus ikut main film yang bisa lu nyanyi. Oh mau mas. Dari obrolan itu. Enggak, sebenarnya bukan gitu. Gimana? Ini langsung dikonfirmasi. Sebenarnya bukan gitu ngomongnya. Jadi pada suatu malam kita pergi. Di Jepang. Di Jepang. Iya. Di Jepang pergi malam di Fukuoka. Iya. Terus gitu habis kita pergi aku Pokoknya nyanyi. jalan lah ya. Nyanyi habis makan malam kita nyanyi gitu, terus tiba-tiba pas aku nyanyi dia langsung gini. Suaramu tuh bagus loh. Itu yang pertama, oke. Iya. Di situ ada Temeli juga dong. Oke. Wah, Temeli lah suara bagus enggak gitu. Terus gua Temeli. dengerin lagi nonton, aku nyanyi lagi tuh. Hei, aku punya ide. Kita bikin film tentang lagu. Itu yang sebenarnya. Tapi belum full flash. Jadi waktu itu pulang malam Masih banyak. di kamar mikir-mikir itu, besok pagi mau sarapannya aku cerita the whole premise of the story-nya. Langsung ketemu malam itu story berarti. Iya. Tiba-tiba aja dapat inspirasi gitu kan.
Terus dia bilang, oh oke. Nah waktu ini di tahun 2016, dia bilang, ya main jadi adiknya, adik gua asli aja. Aku kenal, siapa adikmu itu? Ada Vanessa. Waktu itu belum main Dilan ya. Belum. Dia bilang gini, adalah dia ngetop banget di IG. Terus gua, kisah nyata, bener. Bukan saya, itu Influencer, saya. IG influencer. Terus saya cek, bilang, oh oke nih, berarti justru lebih ada apa emosi chemistry-nya lebih real gitu kan. Nah udah, tapi setelah itu kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Terus mengambang begitu saja. Iya, setiap ketemu sih selalu ngomong kapan? Ya butuh waktu cukup lama juga dengan mengantarkannya jadi cerita yang utuh gitu ya. Dan akhirnya baru tahun 2020 lah kita kesampaian bikin ide. Tapi kenapa akhirnya memang sejak awal memang pengennya si sama Vanessa ini bukan anjing bumpung sih, karena ini udah dari 4 tahun. Oke, jadi kalau gue sih emang apa ya? Menurut gue melihat Sasa itu dari awal karirnya dia Sasa main film itu Sasa tuh cukup berkembang dengan baik gitu. Maksudnya one step ahead. Maksudnya apa ya? Kayak satu step by stepnya tuh lebih kelihatan lagi, lebih matang lagi gitu. Dan waktu itu juga dia banyak tanya waktu baru mulai mau syuting film Dilan. Banyak ngobrol nih, enaknya gimana kak, baca ini gimana gitu. Banyak belajar sama aku. Di sini sih kenapa aku excited banget buat main sama Sasa, pengen ngebuktiin aja apa yang aku ajarin berhasil apa enggak. Aku jadi waktu aku baru main film, aku emang banyak belajar sama kakak juga kan, karena aku tahu kakak punya pengalaman yang lebih dulu di dunia perfilman ini. Jadi banyak belajar sama kakak sampai akhirnya kadang-kadang tuh suka mikir, nih nanti bisa nggak ya ada kesempatan buat main bareng kakak gitu, karena penasaran juga kan, sampai akhirnya sekarang terjawab, akhirnya kita bisa main di project ini dan seneng banget sih. Seneng banget ya. Masing-masing udah dengar, saya udah research juga, di YouTube juga ada, terus banyak lah. Jadi saya emang membuat musiknya sesuai karakter, harus sesuai karakter. Makanya lagu saya itu yang kemarin banyak ditolak. Namanya untuk compose lagu yang cocok dengan karakter itu yang susah. 3, 2, 1. Yeay. Oh, kasih si main gitar di situ. Siap. Jangan sekarang ya, nanti aja di filmnya ada ya. Boleh berfoto dulu, silakan boleh berfoto bersama dengan posternya. Iya, silakan diberikan teman-teman media. Teaser poster yaitu film terbaru kita Backstage. Tapi awal mulanya akhirnya bisa main bareng, film bareng nih, ada cerita menarik nggak? Tadi memang idenya udah dikasih tahu ketika kita lagi press conference. Memang idenya udah ada dari tahun 2016. Waktu itu habis ada festival film di Fukuoka. Terus saya pergi sama Mas Roni, terus kita nyanyi-nyanyi bareng. Ternyata Mas Roni punya ide untuk kita bikin film tentang musik. Dan ya banyak ngobrol sampai akhirnya di hari ini ya kejadian juga, kita udah rilis teaser poster dan filmnya sebentar lagi juga akan tayang. Akan syuting. Kalau aku waktu itu tahun berapa kita ke Jepang lagi kan yang ada project itu? Pokoknya kita waktu itu lagi jalan-jalan ke Jepang, kalau nggak salah tanggal 2017. Terus kita tuh nonton The Greatest Showman gitu di Jepang. Terus pas kita keluar bioskopnya lagi hujan-hujan gitu kan, terus kita suka banget sama film itu. Terus kakak tuh bilang ke Sasa, kakak menginformasikan kakak kalau kakak waktu itu sempat ngobrol sama Mas Robert Tony soal mau bikin film gini. Terus kakak bilang itu tentang adik kakak, nanti Sasa aja yang main gitu. Aku excited banget dengarnya, tapi ternyata sekarang memang kejadian. Terlebih lagi lagunya pakai nyanyi-nyanyi, walaupun bukan film musical, tapi ada nyanyi-nyanyi sesuai seperti yang kita inginkan ya. Gitu. Kesulitannya acting betul. Kesulitannya sebenarnya lebih kayak keluar dari sisi dan dari Sasa sih. Jadi emang kita harus masuk ke dalam skenarionya, masuk ke dalam tokohnya, menyerap energi si tokohnya tersebut sehingga gue jadi Sandra dan Sasa jadi Sasa. Karena sampai sekarang pun juga kita masih Sisi dan Sasa ya. Karena kita belum masuk ke proses syutingnya juga sih Mbak, baru beberapa kali reading, jadi kita belum terlalu bisa menemukan kesulitan. Kalau berita siapa aja nih? Pemainnya? Iya, Mas Ferdi sih.
Rencananya syuting di mana? Lokasinya so far Jakarta semua. Jakarta semua sih yang baru kita tahu kayak Jakarta. Jabodetabek. Tapi bakal buat lagu baru nggak sih untuk kalian sendiri atau yang menjadi lagu? Udah ada lagunya yang dibuatin sama Mas Andi Rianto. Kita udah rekaman juga, udah nyanyi juga buat di filmnya ya. Nanti tunggu aja hasilnya gimana. Gimana kesulitannya untuk menyanyikan kalian? Basicnya kan pemain film ya. Untuk menyanyi ada kesulitan nggak sih maksudnya? Walaupun kita bisa dibilang sebagai aktris, tapi emang kita berdua hobi nyanyi, emang suka, dan memang dari kecil papa musisi, mama dulunya penyanyi gitu, adikku yang kedua Jevin juga musisi juga gitu. Jadi emang kita udah sangat terbiasa berada di lingkungan itu gitu. Jadi dibilang ada kesulitan atau enggak? Thank you.